Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, untuk tahun depan muncul wacana dari Saudi tentang pengurangan kuota jemaah haji Indonesia pada musim haji 1447 Hijriah. Wacana pengurangan kuota ini hingga 50% dari jumlah jemaah Indonesia. Tahun 2026 disebut-sebut ada wacana pengurangan kuota jemaah haji Indonesia pada musim haji 1447 Hijriah. Hal ini yang disampaikan Kepala Badan Penyelenggara Haji BP Haji Muhammad Irfan Yusuf dalam pembahasan evaluasi haji 2025. Ada wacana pengurangan kuota hingga 50% dari permintaan pihak Arab Saudi. Dan saat ini Indonesia tengah melakukan negosiasi. Pemerintah Arab Saudi juga mendorong pembentukan task force bersama Indonesia untuk mempersiapkan haji 2026. Kolaborasi ini untuk memastikan akurasi data jemaah terkait aspek kesehatan, penerbangan, akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga tenda di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Sejumlah kebijakan baru dari pemerintah Arab Saudi diharapkan tidak mempengaruhi jumlah kuota jemaah haji Indonesia yang akan berangkat haji tahun depan. Kuota haji Indonesia kabarnya dikurangi hingga 50%. Hal ini mengejutkan dan juga membuat waktu tunggu bagi calon jemaah haji akan semakin panjang. Apa saja dan siapa yang terdampak pengurangan ini jika benar terjadi? Apa langkah yang harus diambil pemerintah? Kita akan bahas bersama Sekjen Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh, Amfuri, Zaki Zakaria. Kami juga pemirsa telah mengundang perwakilan Kementerian Agama dan Badan Penyelenggara Haji, namun belum bisa bergabung. Saya sapa terlebih dahulu kepada Pak Zaki. Assalamualaikum, selamat malam Pak Zaki, apa kabar Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Mas Yudi. Malam Pak, yang pertama saya minta ditanggapi dulu Pak Zaki, ini wacana pengurangan kuota haji Indonesia hingga 50% 2026 yang disampaikan Kepala BP Haji ini sebenarnya seperti apa sih Pak? Apakah ini di luar ekspektasi sebenarnya Pak? Ya Mas Yudi, tentu kita dari Asosiasi Ampuri secara khusus ya cukup kaget juga ya mendengar berita Kepala BPH menyampaikan di media bahwa ada wacana Arab Saudi mengurangi kuota haji sebanyak 50%. Nah ini cuma memang kekagetan kita ini ya luar biasa ya. Cuma memang setelah kita rundingkan dengan kawan-kawan kita di Ampuri ya memang untuk wacana pengurangan ini kita tidak terlalu merespon secara serius ya. Karena tetap kita masih optimis bahwa tahun depan itu minimal sama atau bahkan mungkin lebih kalau kita melihat visi Saudi 2030 yang memang rencananya visinya mendatangkan jamaah haji dan umroh lebih banyak lagi sampai 2030. Nah tentu dengan apa yang kita dengar saat ini ya, yang sumbernya dari Kepala BPH memang kita belum tahu persis secara detail percakapan antara Kepala BPH dan Deputi Menteri Haji itu. Cuma yang jelas sampai saat ini kita belum mendengarkan statement atau rilis resmi dari Kementerian Haji mengenai pengurangan kuota sampai 50% ini. Apakah pengurangan kuota 50% ini hanya untuk Indonesia saja? Dan kalau memang untuk Indonesia saja, negara lain tidak, ya tentu kita perlu tahu nanti apa sebabnya gitu. Yang kemudian apakah pengurangan kuota 50% ini untuk semua negara? Dan kalau untuk semua negara ini apa sebabnya juga? Nanti kita akan tahu gitu. Tapi yang jelas Ampuri tentu melihat dan mencermati dan kita terus menggali informasi. Cuma yang jelas kita sampai sekarang masih menunggu statement resmi dari Kementerian Haji Arab Saudi mengenai benarkah, soalnya kan untuk saat ini untuk program haji 2026 dari Arab Saudi sudah dikeluarkan. Ya, timeline persiapan haji ini sudah dikeluarkan oleh Kementerian Haji. Walaupun memang sampai saat ini kuota haji Indonesia untuk tahun depan kita masih menunggu juga berapa sebetulnya kuota haji Indonesia untuk tahun depan. Cuma yang jelas timeline ini sudah keluar. Barnamij Zamani li Mausimul Hajj
1447 Hijriah gitu. Ya, Nah, itu... jadi yang terpenting ini, yang terpenting pemerintah Indonesia atau BPH mungkin yang nanti akan mengendalikan haji ini perlu memperhatikan timeline yang sudah keluar dari Kementerian Haji yang baru 2 hari ini keluar. Karena timeline ini berubah dari tahun lalu. Karena kenapa harus diperhatikan timeline? Berubahnya adalah permintaan dari Kementerian Haji lebih cepat lagi. Jadi syarat-syarat ini perlu lebih cepat dipersiapkan. Ini mungkin yang lebih urgent ya. Yang lebih urgent untuk pemerintah Indonesia bagaimana mempersiapkan haji tahun depan ini. Sebelum melanjutkan, Pak Zaki, sebelum melanjutkan izin Pak, untuk itulah kami hingga saat ini masih terus mencoba menghubungi dari Kementerian Agama dan juga dari BP Haji Pak ya, untuk bisa mengkonfirmasi dan menjelaskan secara detail wacana yang disampaikan pemerintah Saudi tentang pengurangan kuota haji ini begitu Pak. Baik Pak Zaki, tadi kami dengar dari yang disampaikan Pak Zaki sudah ada persiapan, bahkan juga sudah ada yang akan dilakukan untuk persiapan 2026 haji. Nah, dampaknya terhadap penyelenggaraan haji tahun 2026 jika wacana ini benar terjadi, sejauh apa Pak? Sampai titik mana Pak? Wacana pengurangan 50% maksudnya? Iya. Ya, tentu dampaknya sangat besar ya. Kalau memang terjadi pengurangan kuota 50%, baik untuk Indonesia ataupun untuk global. Baik untuk Indonesia ataupun global sama-sama dampaknya sangat besar tentu. Dan dampaknya ini tidak hanya untuk Indonesia, tentu untuk perekonomian Arab Saudi yang hotel-hotel, perusahaan bis dan lain-lain, catering dan lain-lain ini juga akan terdampak. Karena Indonesia, jangan salah, Indonesia ini pengirim jamaah haji terbesar di dunia. Ya, berbanding seluruh negara, Indonesia ini nomor 1 pengirim jamaah haji terbanyak. Oleh karena itu tentu yang pertama akan dirasakan adalah dampak ekonomi. Ekonomi ini tidak hanya Indonesia tapi Arab Saudi, dan dampak untuk Indonesia, ekonomi Indonesia ya terutama yang akan terdampak satu ya lembaga keuangan syariah ya yang selama ini akan menerima. Kalau misalkan betul pengurangan kan nanti ini dampak awalnya itu antrian akan semakin panjang. Kalau sekarang rata-rata daftar tunggu ini hanya 25 tahun, ya ini rata-rata. Tetapi kan kalau di ini kan ada yang 15 sampai 49 tahun, karena kuotanya kuota per kabupaten. Nah ini bisa meningkat menjadi 50 tahun. Waduh. Tentu ya dampak sekali. Pertama ekonomi, yang kedua ini daftar tunggu haji ini akan semakin panjang. Ya, jadi ya mungkin ada satu kabupaten daftar tunggunya yang awalnya 49 tahun yang terlama ya di Sulawesi, itu bisa 2 kali lipatnya, bisa hampir 100 tahun. Ya kan? 49 tahun kali 2 gitu kan. Kalau misalkan rata-rata yang 25 tahun, kalau diratakan semua secara nasional 25 tahun, tentu menjadi 50 tahun. Tentu ini akan ada penurunan animo dari masyarakat karena mungkin sekarang ini kan yang rata-rata pendaftar itu 40-50 tahun. Kalau menunggu 25 tahun, 30 tahun mungkin mereka berangkat umur 80 tahun. Tetapi kalau misalkan nambah ya, yang asalnya 30 tahun menjadi 60 tahun, kalau mendaftar haji umur 50 tahun tentu akan berangkat ketika umur 100 tahun lebih mungkin ya. Waduh. Ya, jadi artinya itu juga dampak yang kedua. Dampak yang ketiga tentu tidak hanya lembaga keuangan, perusahaan PIHK seperti anggota Ampuri tentu juga terdampak. KBHU juga akan terdampak. Pemerintah sebagai penerima setoran haji dan penyelenggara haji reguler juga mungkin akan terdampak karena pengurangan minat dari masyarakat karena daftar tunggu yang terlalu lama gitu. Kalau misalkan rata-rata 25 tahun jadi 50 tahun kan cukup lama gitu. Nah, jadi ini diantara dampak-dampak yang kalau seandainya pengurangan kuota haji betul dijalankan oleh Arab Saudi di tahun depan. Tapi sekali lagi kami masih optimis
Ya. Sekali lagi Mas Yudi, ini catatan penting bahwa kami tidak yakin bahwa Saudi istilahnya mengurangi kuota Indonesia saja atau mengurangi kuota semua negara. Kami sangat-sangat tidak yakin. Kita tunggu saja. Ya memang informasinya kan pengurangan kuota ini untuk peningkatan layanan di Arab Saudi, gitu kan? Peningkatan layanan istitoahnya, catering dan lain-lain. Tetapi tetap kalau kita melihat visi Saudi, tentu ini akan bertentangan dengan visi Arab Saudi itu sendiri. Justru yang terpenting sekarang ini bagaimana Indonesia mempersiapkan timeline haji 2026, dan juga Indonesia juga perlu mempersiapkan undang-undang umroh haji, karena sekarang lagi ada sedang amandemen undang-undang umroh haji, perlu mempersiapkan perubahan undang-undang ekosistem umroh haji yang lebih baik lagi. Karena nanti ke depan ini visa haji ini akan semakin banyak tipenya, modelnya. Ya tidak hanya yang berbasis kuota nasional, tapi ada mujamalah, furoda, ada B2C, G2C, ada visa haji direct atau haji mubashir, ada haji fakhir atau luxury dan lain-lain. Jadi Pak Zaki, ada banyak sekali tipenya. Baik, itu bicara soal visa haji tadi Pak Zaki ya. Sebelum kita lanjutkan dialog, kami juga beberapa kali mendapatkan informasi mengenai visa haji furoda Pak. Di mana Arab Saudi membatalkan menerbitkan visa haji furoda tahun ini. Pak Zaki dan juga pemirsa, kita simak berikut ini. Asa ribuan calon jemaah haji furoda untuk menunaikan rukun Islam kelima tahun ini pupus sudah. Kerajaan Arab Saudi memastikan tidak menerbitkan visa haji furoda. Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan kewenangan menerbitkan visa haji furoda ada pada Kerajaan Arab Saudi. Namun pihaknya akan terus membangun komunikasi dengan Arab Saudi untuk menyelesaikan hal ini. Soal visa haji furoda itu Pak belum terbit? Iya, lagi kita menunggu Saudi ya. Itu kan di luar kewenangan kami ya. Tapi kami akan bantu, insya Allah. Sudah terkait dengan haji reguler atau khusus apakah sudah semua? Kita lanjutkan dialog kita, Pak Zaki. Tadi visa haji furoda itu apakah juga bisa dikatakan ada benang merah ya? Sejumlah kebijakan dari Arab Saudi dan furoda tidak diterbitkan tahun ini Pak. Sehingga salah satunya juga nanti ada pengurangan juga gitu Pak. Apa berbeda Pak dengan visa haji furoda kebijakan Arab Saudi ini Pak Zaki? Ya, Mas Yudi, perlu diketahui bahwa Arab Saudi tahun ini membuat sebuah inovasi baru ya, dengan tata kelola penyelenggaraan haji yang aman. Kalau istilah Menteri Haji Arab Saudi itu tahun ini temanya haji aman, haji yang aman. Tentu aman ini tidak hanya di Armuzna saja, tetapi di Mekah, Madinah selama penyelenggaraan haji itu aman, nyaman, dan juga sesuai kapasitas ya. Arab Saudi tentu ingin kapasitas baik di Mekah, Madinah atau di Armuzna, Arafah, Muzdalifah dan Mina ini semua sesuai kapasitas. Nah, yang sering terjadi kan tahun-tahun lalu ini over capacity ini kan di Mina khususnya gitu. Nah, yang jelas tahun ini memang yang terdampak sebetulnya tidak hanya furoda, tetapi haji kuota beberapa negara lain juga terdampak. Seperti misalkan India sampai 52% kuota hajinya dikurangi Arab Saudi. Pakistan sampai 67.000 dikurangi. Ini tahun ini ya 2025. Jadi tidak hanya furoda. Jadi kita mendengar apa yang disampaikan Kementerian Haji, dan juga kemarin Menteri Agama kita juga bertemu dengan Menteri Haji kan, memang beliau menyampaikan artinya bahwa Saudi ini tahun ini sedang membuat sebuah program inovasi haji yang lebih baik, lebih aman gitu. Nah, di antara efeknya adalah pengurangan jumlah haji tahun ini. Ya, kalau di media Arab itu disampaikan berbasis data itu bahwa haji tahun ini itu haji tersepi selama 30 tahun ke belakang. Ya, ya kecuali kalau pandemi itu beda kan, memang ditutup. Ya, gitu. ya, situasional. Jadi 30 tahun ke belakang itu haji yang paling sepi ini tahun ini.
Jadi memang Arab Saudi sangat serius ingin membuat tata kelola haji lebih baik, lebih aman, lebih nyaman, yang selamat ya, tidak terjadi lagi istilahnya tragedi-tragedi atau musibah-musibah karena rata-rata disebabkan over kapasitas. Nah, tahun ini Arab Saudi mengurangi yang terdampak satu ya kuota juga terdampak, apalagi furoda ya. Karena memang kalau furoda kan sifatnya undangan. Sifatnya undangan dari Arab Saudi, bukan diambil dari kuota Indonesia. Nah, ini otoritasnya ada di Kerajaan Arab Saudi tentunya. Apakah mau dikeluarkan atau tidak? Pak Zaki, sebelum kita lanjutkan dialog kita, kembali kami sampaikan kepada Anda pemirsa bahwa kami hingga saat ini masih terus menghubungi Dirjen PHU Kementerian Agama untuk bergabung berdialog bersama kita untuk memastikan ya pertanyaan kita bersama ya Pak Zaki ya, mengenai apakah benar hal tersebut secara resmi diutarakan dari pihak Saudi mengenai pengurangan kuota 50%. Pak, satu lagi pertanyaan terakhir mungkin Pak Zaki, berarti apakah dari pemerintahan Arab Saudi ini pengurangan sehingga terjadi situasi yang dianggap lebih nyaman aman, kuota yang tidak berlebihan, ini juga akan diterapkan tahun depan? Berarti kemungkinan akan seperti itu kah Pak? Kita optimis ya bahwa tahun-tahun depan mungkin justru akan terbalik ya. Mungkin bisa akan terus ditingkatkan. Ya mungkin tahun ini sebuah simulasi bagaimana penyelenggaraan haji yang ideal tahun ini seperti apa dengan cara dikurangi. Tapi kita optimis tahun-tahun depan sampai ke 2030 visi Saudi itu kan akan mendatangkan 30 juta jamaah haji dan umroh untuk 2030. Targetnya begitu. Sekarang kan hanya baru 15 jutaan ya. 15 jutaan. Dan informasinya haji ini yang sekarang 1,6 juta di tahun ini, itu nanti akan ditingkatkan sampai 5 juta, bahkan sampai 7 juta. Nah tentu tahun-tahun depan kita optimis sampai 2030, 5 tahun ke depan ini, haji ke depan akan semakin jumlahnya meningkat. Tentu Saudi mempersiapkan infrastrukturnya sekarang itu, ya infrastrukturnya. Kalau di Madinah dikembangin lagi hotel-hotel. Di Mekah juga lagi banyak kan pembangunan hotel-hotel baru gitu di Mekah. Terus yang terpenting itu Arafah juga sama. Kalau Arafah cakupannya masih luas, masih cukup. Nah ini di Arafah sudah ada tenda-tenda yang mewah-mewah dan juga bagus-bagus dan bertingkat. 2 tingkat, 3 tingkat di Arafah sudah mulai ada. Cuma memang yang menjadi masalah kan infrastruktur di Mina karena lokasinya begitu terbatas gitu. Tapi kita mungkin nanti akan menyaksikan tahun-tahun depan kalau di Mina tendanya sudah dibangun 2-3 tingkat sampai 4 tingkat atau dibangun gedung-gedung untuk pengganti tenda di Mina, ini tandanya Saudi akan meningkatkan jumlah jamaah haji ke depan. Ya. Baik. Jadi yang menjadi masalah memang selalu setiap tahun adalah di Mina karena tempatnya terbatas. Baik. Pak Zaki, sayang Pak, kami masih belum bisa terhubung dari Kementerian Agama. Nanti ketika kami sudah terhubung lagi dengan Kementerian Agama, kami kembali akan menghubungi Pak Zaki untuk berdialog lagi ya Pak Zaki. Terima kasih banyak Pak. Selamat malam Pak. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh atau PHU Kementerian Agama Hilman Latif buka suara terkait dugaan pungutan liar pada layanan safari wukuf lansia selama fase puncak ibadah haji 2025. Dirjen PHU Hilman Latif tidak menampik pemirsa, memang ada sebagian jemaah yang memberikan uang kepada kelompok bimbingan ibadah haji atau KBIH. Uang itu biasanya untuk jasa pendorongan kursi roda saat umroh wajib atau ibadah lainnya di luar safari wukuf. Tapi program safari wukuf yang dijalankan pada Kamis 5 Juni lalu itu tidak dipungut biaya alias gratis. Terkait dengan kabar-kabar yang beredar mengenai pungutan, kalau kami cermati itu sebetulnya hubungan antara jamaah dengan KBIH ataupun para pembimbingnya. Di sana mereka sebagian jamaah melakukan komunikasi dengan para pembimbingnya ataupun pimpinan KBIH
ataupun organisasi yang kemudian dititipkan, ya. Mereka kemudian ada yang memerlukan biaya untuk pendorongan kursi roda pada saat umroh wajib, pada saat melakukan umroh sunnah, ya, kemudian juga pada saat kegiatan-kegiatan lain, gitu ya. Dan itu tidak konteksnya dalam konteks safari wukuf, ya. Dan mungkin juga ada jamaah yang melaporkan bahwa mereka sudah membayar pada orang yang akan membantu itu, kemudian kebetulan orangnya juga ada yang terpilih karena kondisi tertentu menjadi jamaah yang ikut safari wukuf, gitu ya. Tapi kalau kita cermati bahwa biaya yang diperlukan untuk kursi roda itu memang iya ada, terutama untuk kegiatan-kegiatan di haram lebih banyak di situ. Tetapi untuk safari wukuf, ya, pemerintah, Kementerian Agama, petugas tidak memungut biaya apapun. Setelah prosesi penyempurnaan ibadah haji di Mekah, jemaah haji ke Madinah memanfaatkan waktu dengan perjalanan spiritual untuk ibadah dan ziarah, terutama bagi para jemaah yang awal perjalanannya langsung ke Mekah, pemirsa. Di Madinah, jemaah memperdalam ibadah dan berwisata religi, mengunjungi Masjid Quba dan menyempatkan sholat di destinasi wisata masjid pertama yang dibangun Rasulullah. Madinah juga menawarkan berbagai destinasi wisata yang layak dikunjungi, dan tentu saja ini destinasi wisata bersejarah. Misalnya Masjid Quba yang berada di belakang saya, masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah SAW saat tiba di Madinah, dan melaksanakan sholat 2 rakaat di masjid ini dianjurkan karena pahalanya setara dengan umroh. Ibadah utama di Madinah antara lain sholat arba'in, yaitu melaksanakan sholat fardu berjamaah di Masjid Nabawi selama 40 waktu berturut-turut. Momen berharga yang tak ingin dilewatkan oleh para jemaah haji, yakni berziarah ke makam Rasulullah SAW, Raudhah atau Taman Surga yang terletak di dalam Masjid Nabawi. Banyaknya para jemaah yang ingin masuk ke Raudhah diwajibkan melakukan registrasi dahulu melalui aplikasi Nusuk agar antrean lebih tertib. Selain itu, terdapat pemakaman baqi, tempat peristirahatan keluarga Nabi, sahabat, dan para syuhada di samping Masjid Nabawi. Tak sedikit pula jemaah yang berburu belanja oleh-oleh yang dijajakan toko-toko pedagang kaki lima di Madinah. Tips di sini, jemaah harus berani tegas menawar agar dapat harga yang ekonomis sesuai harapan. Di sekitar area Masjid Nabawi pun terdapat sentra kuliner mancanegara hingga kuliner Indonesia pun tersedia. Dari Madinah, Arab Saudi, Armidian Kurniawan Ayus melaporkan. Pemirsa, musim haji sudah hampir berakhir, tapi bagi para jemaah rasanya tidak lengkap jika tidak membawa buah tangan ke tanah air. Nah, kira-kira di mana para jemaah berbelanja oleh-oleh untuk keluarga tercinta? Kami hadirkan liputannya untuk Anda. Disinilah tepatnya para jemaah haji berbelanja aneka berbagai barang untuk dijadikan oleh-oleh bagi para keluarga tercinta yang sudah menunggu di tanah air. Ya, mulai dari beragam jenis purba, parfum, sajadah, busana muslim, dan aneka souvenir khas Arab Saudi dijajakan di kawasan Corniche Commercial Center ini. Soal harga, Anda tidak perlu khawatir. Asal Anda pandai menawar, Anda bisa mendapatkan barang dengan harga yang cukup murah. Bahkan di sini Anda juga bisa membayar dengan rupiah. Ini saya 200.000 dikasih 12 biji. Oh, 12 langsung ini. dengan rupiah atau rial? Saya pakai rupiah. Oh, bisa ya? Bisa pakai rupiah, tidak harus pakai rial. Ini rencana beli parfum sebanyak ini untuk apa, Pak? Ya, kita buat ya oleh-oleh bagi-bagi ya tetangga, saudara gitu. Berada di tepian Teluk Laut Merah, kawasan ini dilengkapi lebih dari 700 toko yang diramaikan lebih dari 5.000 pengunjung.
Dengan suasana yang nyaman dan berbagai pilihan barang, Kornis Commercial Center menjadi destinasi belanja favorit bagi para jemaah haji Indonesia sebelum pulang ke tanah air. Dari Jeddah, Arab Saudi, Armidian Kurniawan, Ayus melaporkan.